Orang ngobrol dulu tentang Signa Day. Iya. Oke. Jadi Signa Day ini yang orang tahu, Signa Day ini konser gitu. Signaday.id. Kalau misalnya teman-teman juga lihat dari ini, dia signaday.id ini jadi satu platform atau misalnya mungkin jadi satu IO entah apa gitu. Iya. Nah, mungkin sekarang masyarakat atau teman-teman yang mau ini tuh apa sih sebenarnya Signa Day gitu? Jadi Signa Day ini nama event yang kita buat, yang dibuat oleh teman-teman Apotekar Muda Gorontalo. Oke ya. Iya, jadi Apotekar Muda Gorontalo itu kita sebenarnya ada salah satu program namanya Indonesian Young Pharmacist Festival. Oke. Jadi segala bentuk event yang berbau hiburan, entertain begitu akan dituangkan dalam program itu. Singkatannya IYPF. IYPF. Iya, jadi IYPF begitu. Oke. Nah, jangan IYPF, macam-macam. IYPF juga. Ya, IYPF atau IYPG punya festival. Nah, jadi lahirlah karena kan nama IYPF ini kan cuma nama programnya. Jadi kita buatkan bagaimana ada satu nama yang khusus untuk jadi labelnya dari kegiatan yang hiburan konser ini. Ini cuma untuk hiburan konser yang nanti tanggal 11 ini atau setiap konser yang diselenggarakan oleh IYPF? PF itu programnya. Tapi kalau organisasinya IYPG. Oh ya. IYPG. Ini jadi labeling untuk setiap eventnya IYPG atau cuma untuk yang nanti tanggal 11 ini bahwa DP tajuk Signa Day? Untuk sementara waktu sih untuk konser ini saja. Tapi ke depannya belum tahu kalau misalnya akan ada konser-konser selanjutnya belum tahu. Oke, haruslah. Mbak Dewi orang belum kenalan dengan DP orang petamu. Tika siapa? Risma. Ini Tika Risma salah satu aktor di balik Signa Day ya. Karisma di event ini sebagai apa? Kebetulan saya sendiri adalah ketua panitianya. Ketua panitia yang langsung hadir guys, teman-teman. Bagaimana? Ini kan promo Signa Day dari sejak kapan dibuka untuk tiketnya, penjualan tiketnya? Penjualan tiket itu dimulai bulan November kalau tidak salah. Bulan November mulai ya? November. Dari mulai kita buka yang kategori early bird. Oke. Kemudian presale 1. Nah, sekarang sudah masuk di presale 2. Presale 2. Oke. Mungkin sebelum orang mau ngobrol ngalor ngidul dan sebagainya, mau ini orang bisa beli di mana tiketnya atau orang promo-promo dulu lah ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum beli tiket Signa Day konser Bernadia sama Raisa Anggiani bisa langsung kunjungi website resmi kita di signaday.id. Oke, di situ sudah ada ininya. Ada berapa kategori? Ada dua jadi kategori. Ada festival sama VIP standing. Nah, festival berapa sekarang gitu? VIP standing berapa? Untuk harganya. Kalau untuk harganya itu harga normalnya di 199. Oke. Tapi sekarang kita lagi buka promo besar-besaran supaya semua masyarakat Gorontalo itu bisa ikutan nonton. Ya. Hanya di harga 105.000 saja. Oke, di 105.000 untuk festival. Ya. VIP-nya harga normal harusnya di 300.000. Tapi kalau beli 300.000 untuk beli satu. Oke. Nanti kalau beli 2 bundling jadi 500.000 saja untuk dapat 2 tiket. Hitungan yang ada pasangan dan sebagainya itu boleh VIP di depan berarti lah ya. Iya. Di depan 500.000 berdua. Jadi cuma dapat 250.000 satu. Per orang. Iya. Ya, kalau mau beli nanti orang mau sertakan DP link juga di deskripsi teromnya video ini ya teman-teman. Sampai sekarang berarti sudah berapa kalau tercatat yang beli? Secara keseluruhan kan kita targetnya memang hanya di angka kan kalau kapasitas venue-nya itu bisa sampai 10.000 atau 13.000 ya. 10.000 sampai 13.000. Iya. Tapi kita di targetnya itu di angka 5.000. Mungkin setengahnya lah. Nah, saat ini penjualan sudah masuk di atas 50%. Wes, bye-bye mau kehabisan tiket gitu. Jadi langsung ke signaday.id, pilih di sana mau festival ataupun VIP, bebas, sesuaikan yang Oni kantong. Yang jelas Bang yang Oni punya pasangan, biar sama-sama. Bernadia ini lagu-lagu galau Lagu memotivasi sih kalau kataku. Oke, lagu memotivasi hati. Ya, memotivasi hati yang sudah terlanjur luka ya. Nah, itu nih yang Januari ini aduh sama bahas itu lagi terus. Oke, sekarang kembali ke Signa Day.
Berarti Signa Day ini baru pertama kali. Karena memang kepengurusan IYPG atau Apoteker Muda Gorontalo itu di Gorontalo ini baru memasuki periode kedua. Oh, oke. Ini IYPG, 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 asik. Iya. Ini dengarnya kan ada event musdanya. Iya, betul. Berarti ini dirangkaikan dengan event itu kah atau? Iya, betul. Jadi karena periode pertama kan dari 2022 sampai 2024. Musdanya itu harusnya di akhir tahun. Nah, karena kita teman-teman apoteker muda ini pengennya jangan cuma ada musdanya saja, jadi kita pengen ada acara hiburannya juga. Jadi dirangkaikan dengan acara konser ini. Luar biasa ya, ngono musda undang artis, Pak. Kampion. Keras. Cuman begini. Kenapa Bernadia? Kenapa Raisa? Ini mungkin jadi pertanyaan. Ini pilihannya ini apakah memang dari teman-teman yang apoteker muda ini atau sebelumnya teman-teman dari IYPG, harus palang-palang mau sebut Pak. IYPG ini yang bariset di masyarakat, di anak muda, di Gen Z untuk kasih datang artis. Iya, jadi itu kan awal mula pas tiba-tiba mau bikin konser, ayo. Tapi kira-kira artisnya siapa ya begitu. Ya sudah kepikiran Bernadia itu karena pas waktu itu lagunya Bernadia lagi hype-hype-nya, mulai dari Untungnya, 1 bulan yang itu pasti mungkin anak-anak Gen Z itu pasti tahu. Bumi masih berputar, asik. Itu kan di FYP TikTok itu semua, terus, IG itu semua. Akhirnya kita pas coba mau memulai itu ngobrol lah sama teman-teman event organizer, tanya-tanya, mereka coba bantu riset, ternyata memang Bernadia itu ada di urutan polling nomor 1. Oh, makanya pilihnya Bernadia, dan kebetulan teman-teman apoteker muda khususnya saya juga sangat menyukai Bernadia. Berarti memang ya setidaknya ini karena ini keinginan pribadi juga ya teman-teman ya. Iya, bersenadia keras. Asik, begitu DP ini ya, bersenadia. Biasanya bersenadia namanya. Oke, teman-teman bersenadia, jangan lupa tanggal 11. Iya, siapa tahu ada bersenadia Gorontalo. Iya, dibikin ya, chapter Gorontalo. Iya, betul. Kalau ti Raisa, by the way ini Raisa Anggriani ya, bukan Anggiani. Iya. Bukan Raisa, siapa kalau yang Raisa satu itu ya? Raisa Andriani kalau itu. Hah? Hamis Daud. Iya so? Suaminya. Oh, suami weh. Raisa Andriani. Atau tidak usah sebut itu biar orang kira Raisa yang itu. Oh iya, betul. Jadi fokus di Raisa Anggiani. Ya. Oke. Nah, kalau dia kenapa? Raisa Anggiani, iya, jadi kan Bernadia itu kalau info dari ridersnya itu kalau tidak salah dia tidak mau kalau cuma jadi line up satu-satunya. Jadi dia pengen ada line up lainnya. Nah, setelah pencarian siapa yang bisa menemani dia di panggung nanti, kita pilih Raisa itu karena satu, Raisa belum pernah kesini. Yang kedua, Raisa ini adalah sahabatnya si Bernadia. Yang ketiga, menyesuaikan dengan budget lah ya. Tahu sekali. Dengan budget lah ya. Ya, itu salah satunya dari pertimbangan. Tapi kalau misalnya by riset ini Raisa ada juga apa DP sebutan kalau DP fans, ada fansnya juga enggak di Gorontalo kalau di riset? Kayaknya sih ada, cuma kalau untuk secara ofisial sama sih kayak Bernadia juga di Gorontalo belum ada. Belum ini ya. Iya, untuk fans resminya belum ada. Oke, fans clubnya belum ada lah ya. Cuma kalau yang suka-suka pasti ada lah. Pasti banyak begitu. Pasti ada, buktinya di FYP TikTok Pangoni ya. Iya. Pasti tak simpan favorit dari lagu-lagu itu. Cuman begini, yang saya penasaran gini. Ini kan teman-teman ini apoteker muda yang berhubungan dengan obat-obatan, farmasi lah ya kan? Iya. IYPG itu kan farmasinya kan? Iya, farmasi. Farmasi, obat-obat, tumbuh-tumbuh obat. Kalau teh anjatan tita tumbuh-tumbuh rica, yang ngoni ini tumbuh-tumbuh obat, tumbuh. Kenapa kepikiran musdanya teman-teman komunitas apoteker muda ke konser? Tidak relate dengan teman-teman profesi gitu.
Jadi justru itu adalah hal yang ingin orang tunjukkan ke masyarakat. Maksudnya farmasi ataupun apoteker dalam hal ini ya tidak melulu cuma tak kurung-kurung di ruang lingkup obat-obatan begitu. Jadi organisasi apoteker muda ini bisa menunjukkan bahwa orang juga bisa berkreasi begitu. Di hal-hal yang sebenarnya orang bisa Allah bikin konser dorang begitu. Iya, berarti bisa dapat sponsor dari senior-senior yang sudah apotik, ya apoteker gitu ya. Ada berapa Saib, anak Saib apoteker juga ya. Dayat, Wawan. Kenal sih. Kenal ya. Sponsoran PDAD. Minimal beli dompet tiket ya. Minimal beli dompet tiket. Borong tiket sih sebanyak-banyaknya. Iya. Cuman gini, berarti konsep dari Signa Day yang teman-teman bangun, goalsnya apa sebenarnya gitu? Kenapa jadi Signa Day ini tidak kasih nama sama dengan organisasinya atau programnya, tapi kasih nama berbeda? Goalsnya apa? Jadi kita bahas dari namanya dulu. Signa itu kita ambil dari bahasa Latinnya kefarmasian. Jadi diambil dari Yunani kuno. Jadi bahasa-bahasa yang ada di resep semua itu kan menggunakan bahasa Yunani kuno. Jadi kita ambil salah satu kata yang ada di situ namanya signa. Signa itu biasa kalau di resep itu perintah dokter ke apoteker, artinya tandai. Jadi tandai obat itu mau minum berapa kali, mau pakai bagaimana, itu maksudnya. Hampir jadi paracetamol. Ya. Paracetamol konser. Iya, jadi tandai bahwa hari ini akan menjadi momentumnya orang berkonser ria begitu. Makanya kenapa diberi nama Signa, kenapa tidak ambil IEPF-nya langsung? Karena kedepannya bisa jadi akan ada konser-konser selanjutnya atau mungkin akan ada event-event hiburan lainnya begitu. Jadi bukan hanya sebatas di IEPF sendiri. IEPF kan mungkin terlalu formal dan terlalu kaku begitu. Susah Allah musuh sih. Itu dia. Tapi jadi keren lah Signa Day. Bayangkan kalau waktu itu dapatnya itu amoksisilin, paracetamol. Iya kan? Iya. Jadi berarti Signa Day ini teman-teman dari bahasa Latin juga ya. Masih berhubungan berarti dengan farmasi. Masih berhubungan ya. Jadi supaya tidak terdengar bau obat sekali, tapi juga tidak jauh dari obat-obatan, makanya diambil Signa. Iya. Kalau misalnya dari teman-teman IEPG sendiri gitu, ini perdana bikin konser seperti ini kah atau sebelum-sebelumnya pernah ada? Ini pertama kali sih. Pertama kali ini? Iya, karena kan ini baru masuk ke pengurusan kedua dan kebetulan saya juga yang terpilih jadi ketua IEPG. Yang berikutnya. Kan sebelumnya saya juga, yang keduanya saya lagi aklamasi. Terus ketua panitia ini keren, memang luar biasa. Tapi IEPG ini apakah cuman untuk mahasiswa ini apoteker yang ini Gorontalo atau semua berprofesi apoteker yang jadi IEPG itu kan Indonesian Young Pharmacy Group. Jadi organisasi perkumpulan seluruh apoteker muda. Di pusat ada, jadi kalau di pusat ada IEPG pengurus pusat. Nah kalau di daerah namanya IEPG pengurus daerah. Berarti ini organisasi nasional lah ya. Iya, memang sudah terstruktur dari pusat ke daerah-daerah. Nah di Gorontalo baru dibentuknya itu per tahun 2022. Begitu. Apoteker berarti yang sudah ambil apoteker atau yang misalnya yang baru lulus kamari dari jurusan farmasi juga? Tidak, jadi hanya teman-teman farmasi yang sudah mengambil sekolah profesinya. Jadi sudah lulus ataupun menyandang gelar itu apoteker. Yuka berarti belum bisa tuh Yuka. Yuka bagian dari rekan farmasi. Rekan farmasi. Iya. Kenal. Pantasannya tidak ada. Cuman begini, ini kan artis yang didatangkan, ini artis-artis yang memang sesuai dengan eranya teman-teman. Iya. Teman-teman, memang tidak ada koneksi dengan dunia farmasi ya. Bisa jadi kan ada artis-artis juga yang berhubungan, yang dokter, yang kesehatan. Ada dokter Tompi, ada Sapa. Memungkinkan ke depan orang-orang seperti itu yang nanti akan dihadirkan. Ya nanti kita lihat. Karena kan kembali lagi tergantung permintaan penonton ya. Maksudnya kita juga melihat pasarnya. Kalau memang itu masih memang eranya, kembali lagi ke eranya atau bukan. Jadi takutnya kita menghadirkan figur itu tapi tidak
minati oleh warga Gorontalo begitu. Oke, boncos berarti ya. Rugi dong. Rugi dong. Coba lagi nih, Anda penasaran? Coba akan masuk ngobrolin soal dia punya proses konser ini gitu ya teman-teman. Nah, ini konser kan katakanlah kalau misalnya deal ini masuk apa dia? IO atau apa ya? Promotor ya, kayak promotor kayak deal, Kasarif, anak cuma poli deal lah. Kayak deal dan sebagainya ini kan apa dia nama? Kayak kemarin dia undang Dewa. Nah ini YPG gitu. Artinya bukan mau diskreditkan YPG, bukan underestimate. Teman-teman apoteker dan sebagainya. Nah resource kan pasti mau bikin konser ini kan bukan sumber dananya kan bukan hanya sekedar dari penjualan tiket. Iya betul. Pasti ada modal awal dan sebagainya. Nah dari teman-teman YPG sendiri untuk pendanaan kalau misalnya ketika bikin konser begini itu seperti apa? Apakah langsung cari sponsor kah atau? Ini kan pertama buat kita dan tidak tahu ini pertama atau terakhir sih. Semoga ini pertama dan akan ada yang kedua dan ya, seterusnya. Semoga cuma kalau yang kita jalani di Sikna ini itu memang modalnya dari teman-teman kepengurusan itu sendiri, ya? Iya. Kepengurusan itu sendiri. Jadi dari situ kemudian tindak lanjutnya adalah mungkin mengait sponsor-sponsor juga. Sampai sekarang yang sponsor? Yang sponsor ada? Oh, kalau mau coba silahkan. Boleh, ada dari Bank Indonesia. Oke. Ada dari Vidya Amalia. Dari Kavino. Oke. Ada beberapa komunitas partnership juga kayak Sampul Belakang. Teman-teman Pure ya? Kedai affiliate juga Pure. Sama kita punya kedai affiliate yang juga membantukan promosi karena kita taruh banner di tiap kedai tertentu. Iya. Totalnya ada 25 kedai. 25 kedai untuk berarti mereka jadi partner ya. Jadi sponsorship. Catat itu biar orang panggil untuk resource. Cuman penasaran dengan tadi. Tadi ada ini affiliate. Nah, kalau misalnya di dunia marketing kan kebetulan juga di digital marketing tidak asing dengan dunia affiliate. Iya. Berarti konsep penjualan tiketnya Sikna Day itu juga ada affiliate-nya juga kah? Iya betul. Jadi kan melalui website resmi online tapi kita punya fitur satu itu untuk affiliate. Jadi mereka punya link kode kuponnya tersendiri. Jadi pembelian tiap lewat link mereka juga akan dapat benefit. Dapat komisi lah. Komisi. Nah, jadi teman-teman itu yang bisa jadi affiliate siapapun atau nanti yang diverifikasi oleh teman-teman Sikna. Jadi untuk affiliate di kita itu terbagi dua, ada yang personal, ada yang bisnis. Jadi kalau bisnis itu dalam hal ini ada kedai-kedai itu. Kedai-kedai itu mereka dapat kode kupon sendiri untuk ini. Kalau yang personal itu bebas siapa saja yang mau mempromosikan karena benefitnya juga buat mereka per tiketnya dapat satu ada komisinya juga. Jadi kita buka secara umum begitu, tidak terbatas. Nah kalau misalnya ini kan tayang dia di tanggal paling tinggal 2 hari lagi konsernya gitu. Ini tayangnya di tanggal 9 kalau tidak salah. Sampai tayangan video yang teman-teman nonton saat ini. Nah di tinggal 2 hari ini apakah affiliate itu masih bisa untuk daftar? Apalagi affiliate yang personal ya. Apakah orang masih bisa daftar untuk bisa mempromosikan orang punya tiket atau? Bisa sih, bisa kalau misalnya kalau misalnya masih ada affiliate yang mau daftar juga sangat bisa. Karena tergantung itu penjualannya. Kalau memang sebanyak dalam 2 hari dia bisa menjual banyak, jadi keuntungan bagi dia adalah dia juga akan mendapatkan komisi yang lebih banyak. Jadi itu komisi mau dibilang akan dapat tiket. Ya. Tapi ada ini benefit lainnya di luar dari komisi itu. Coba apa benefit affiliate? Iya baik. Jadi kalau misalnya terjual satu tiketnya dapat komisi. Selain itu mereka tiap 15 tiket yang terjual dapat 1 free festival. Kalau misalnya 1 tiket dalam komisi berapa persen? Bisa lebih ke angka sih. Bebas angka, sih bisa. Ya. Angka berapa? 5.000 per tiket. 5.000 per tiket. Berarti kalau dapat 15 tiket, jual 15 tiket, free 1 festival. Iya, gitu di luar dari yang komisi tadi. Jadi sudah dapat komisi, 15 tiket penjualan dapat lagi 1 free festival. Sama kalau yang kemarin pas kita di akhir tahun itu kalau berhasil jual 30 sebenarnya dapat 1 VIP lagi. Cuma itu. Keren. Nah, cara daftarnya orang langsung ke Sikna Day ID atau harus menghubungi teman-teman panitia untuk
dapat kode kupon itu? Harus menghubungi teman-teman panitia. Karena ada link khusus untuk pendaftaran itu. Itu tidak dibuka di umum ya, artinya mereka. Iya, jadi nanti melalui kontak person kita kasihkan linknya, daftar isi data di situ, akan keluar link kode kuponnya, sudah bisa digunakan begitu. Nah itu, jadi teman-teman, jadi kalau yang tidak paham soal affiliate, jadi affiliate itu enaknya kalau di affiliate itu teman-teman tidak perlu harus bikin dia punya ini marketing kit lah, harus banner, tinggal ambil dari vendornya kemudian promosikan penghuni PS, IG, Facebook, ada DP link, pakai kode kupon, duit masuk ya teman-teman. Jadi percaya atau tidak, sejak dulu Anda juga main affiliate seperti ini di produk-produk yang berbeda. Jadi teman-teman Gorontalo yang misalnya suka ini bisa jual, coba dengan produk Signade ini. Betul. Iya. Nah, sekarang gini. Ini kan pasti teman-teman baru perdana. Teman-teman IYPG ini baru perdana bikin konser seperti ini dan langsung undang artis ibu kota. Bernadia. Ini teman-teman bikin konsep dan sebagainya apakah pakai IO atau dengan teman-teman sendiri? Karena ini pertama dan belum ada pengalaman gambaran sebelumnya, paling kalau garap event ya mungkin event-event kecil ya, tapi kalau konser kan itu lebih kompleks lagi urusannya begitu. Jadi sudah jelas kami sangat membutuhkan teman-teman IO. Oke. Makanya jadi berarti yang ini juga tetap pakai IO. Tetap pakai IO. Jadi tidak berdiri sendiri. Oke. Nah, Anda penasaran, mungkin juga teman-teman siapa tahu dari komunitas-komunitas lain atau dari teman-teman komunitas mahasiswa juga pengen bikin seperti Signade ini. Peran IO kalau misalnya di konteks acara teman-teman. Ini kan acaranya kan berhubungan dengan organisasi. Iya. Jadi profit itu nomor 2. Iya. Iya kan? Beda kalau misalnya dengan teman-teman yang memang kayak promotor dan sebagainya, itu untuk profit. 100% untuk bagaimana dapat profit. Nah, peran IO di event teman-teman seperti ini, bagaimana dia punya ini sih? Dia punya apa ya? Dia punya nama. Ya peran mereka seperti apa sih? Itu tadi jadi lebih ke masalah teknis, jadi masalah strategi plannya. Kita butuh mulai dari awal mau starting itu apa yang harus dikerjakan. Itu kan mungkin kalau skala event-event kecil kayak yang kita sudah pernah bikin kayak seminar, road to school kayak begitu kan, itu mungkin hal yang lebih simple, sederhana. Tapi karena ini konser lebih besar, masalah juga speknya diproduksi dan lain-lain itu kan kita tidak paham begitu. Komunikasi dengan orang-orang pihak manajemen artis juga tidak paham. Jadi di situ kurang lebih peran IO itu mereka adalah penghubung antara kami dan juga pihak manajemen artis. Teknisnya produksi dan segala macam, dan juga strategi plan tadi. Mulai dari fundraising, tiketing dan Oke, berarti kan kalau misalnya tadi itu IO sebagai penghubung antara teman-teman IYPG dengan artis, berarti perencanaan ketika mau undang artis ABC itu teman-teman berarti yang duluan dia dikontak dulu berarti dengan IO ya, bangun komunikasi duluan dengan IO. Iya betul. Jadi IO dulu, kemudian kan kita punya opsi-opsi nih, artis A, B, C, D, E, hingga akhirnya kita memutuskan ya sudah fix yang ini begitu. Oke, nah ini menarik. Torang mau ini sedikit. IO pakai IO apa? IO kita Flaps Kreatif. Flaps Kreatif ya. Mereka juga so inilah ya. Iya, sudah beberapa kali juga garap event konser, dan ini kegiatan keduanya Bernadia ya. Yang pertama juga pernah Bernadia dipegang langsung oleh Flaps teman-teman ya. Flaps. Oke, berarti makanya kenapa pakai IO Flaps untuk event ini. Salah satu alasan juga mengajak teman-teman IO Flaps bergabung dengan kami itu karena melihat historinya mereka yang pernah mengundang ataupun menghadirkan Bernadia di Gorontalo waktu itu. Oke, jadi ya setidaknya kalau seundang kedua bisa dapat diskon lah ya. Siapa tahu ada privilege-nya di situ. Oke. Keren. Nah, ini kan acara konser yang Signade ini kan berarti karena berhubungan dengan ada musda dan sebagainya. Iya betul. Plannya, rencana teman-teman gitu kan, pasti tidak mungkin ini Signade hadir lalu kemudian sudah selesai. Pasti setelah itu akan ada plan B, C, D dan sebagainya seterusnya. Nah, apakah Signade ini itu nanti akan jadi event tahunannya IYPG ataukah konser-konser yang seperti model seperti ini tuh yang mungkin jadi acara 3 bulanan, 6 bulanan dan sebagainya?
Jadi kembali lagi Signa Day ini kan bagian dari program yang IEPF itu yang festival. Jadi kedepannya kemudian Signa Day ini akan tetap berjalan. Cuma tidak melulu hanya konser, tapi yang penting dia masih masuk dalam ranah yang festival tadi, hiburan. Entah itu konser atau kita bikin festival apa, atau kita bikin kolaborasi dengan teman-teman seni yang lainnya. Yang penting dia masih masuk ke dalam ruang lingkup festival tadi. Ya. Gitu. Ini berarti Signa Day ini apakah yang cuma di Gorontalo saja, teman-teman IEPG yang ada di Gorontalo, wilayah Gorontalo, atau? Iya, cuma di Gorontalo karena penamaannya juga kan lahir dari pemikiran teman-teman apoteker muda Gorontalo. Kalau IEPF-nya memang ada se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Cuma beda-beda sih jenis-jenis kegiatannya apa-apa begitu. Wilayah lain ada enggak yang bikin musda seperti ini kemudian undang konser? Bikin konser dan undang artis ibu kota? Sejauh ini yang saya tahu sih kalau konser belum ada kayaknya. Keren Gorontalo ini bos. keren. Belum ada kayaknya, tapi mereka jauh lebih hebat sih karena eventnya lebih besar di jenis-jenis event yang lainnya begitu. Oke, tapi tidak undang artis ya. Ya so tinggi aja kan Mbak ini kali bawah atau harus di atas. Takut Jangan takut di sini, tenang saja. Cuman ada nggak? Ini kan dari sejak November ya teman-teman Signa Day buka tiketing promosi lah untuk promosi. Ada enggak kekhawatiran karena bulan Desember kita tahu lah ya di Gorontalo itu banyak sekali event. Akhir-akhir tahun itu banyak sekali event, apalagi dengan event tahun baru dan sebagainya. Ada enggak kekhawatiran dari teman-teman Signa? Ini tidak mau laku tuh sampai tiket ini. Tidak banyak yang buat nonton ini. Kekhawatiran itu pasti ada. Karena berhubung kita pas mau starting yang Signa Day ini memang tantangannya itu banyak. Kita melewati di bulan Desember itu mulai dari awal, pertengahan sampai akhir itu ada konser-konser juga di Gorontalo kan. Begitu. Kemudian di akhir Desember juga orang masih sibuk liburan. Di awal tahun juga masih orang habis doi. masih kering kerontang semua. Jadi memang di situ tantangannya. Kemudian kenapa akhirnya jatuh di Januari? Itu soalnya tadinya Desember satu terlalu mepet, yang kedua juga kita sebenarnya mengejar artisnya. Jadwalnya adanya di Januari. Iya, makanya tetap di Januari. Iya, tetap di Januari. Kalau memaksakan Desember, kayaknya kita artisnya bukan ini begitu. Artisnya Lord Haris. Nah, ini kan teman-teman Signa kan banyak sekali momen event seperti yang teman-teman bilang tadi. Di Januari juga banyak yang kering kerontang dan sebagainya. Nah, dari teman-teman IO atau misalnya teman-teman dari Signa Day ini sendiri, strategi promosi yang teman-teman mainkan apa saja ini dengan sehingga ya dengar tadi orang ngobrol di belakang tadi jor-joran sekarang bahkan orang beli tiket malah lebih masif gitu. Nah, strategi apa yang teman-teman lakukan waktu itu? Saat ini gitu. Kalau saat ini sih lebih ke memberikan fasilitas promo itu. Jadi promonya lebih unik, dibikin lebih menarik lagi dan pastinya harganya dipilih harga yang terbaik. Kalau dari sisi kan ini promo ini kan orang harus tahu dulu ada promo gitu. Nah, dari exposure itu teman-teman dapat bagaimana cara teman-teman untuk biar informasi tentang promo tiket dan sebagainya ini bisa salah tersampaikan. Satunya lewat ini. Iya. Salah satunya lewat ini sama teman-teman kita juga ada namanya influencernya Signa Day. Jadi beberapa dibantu oleh rekan-rekan influencer. Yang pertama itu terakhir kita dibantu sama Kak Coki. Di Bapu Coki. Bapu Coki ya. Beliau juga Mbak ini ya. Iya, Bapu Coki sama ada beberapa lainnya. Berarti murni penjualan tiketnya Signa Day ini berarti full online ya? Full online. Kecuali di hari H nanti ya? Iya, kemungkinan di hari H kita akan buka on the spot ya. On the spot ya, jadi orang datang penjualan langsung. On the spot nanti. Tapi tentu DP harga lebih inilah tidak sama dengan dapat promo ini. Harusnya sih begitu, tapi nanti kita lihat. Jangan lu bongkar di sini. Berarti selama ini yang offline cuma nanti saat hari H. Iya. Dari pertama kali buka tiketing penjualan semua online berarti ya? Semuanya online melalui website yang sudah dibuat itu. Kanal promosinya dari teman-teman itu di sosial media dan sebagainya. Sosial media. Jadi tadi itu kalau secara offline kita
kerjasama dengan kedai affiliate. Itu bagian dari promosi sebenarnya. 25 karena kita taruh kita taruh X banner kan di kedainya. Jadi kalau ada pengunjungnya yang belum tahu ada event Signa Day juga bisa dapat info lewat situ. Iya. Kemudian ada personal yang tadi affiliate juga lewat teman-teman affiliate tersebut. Karena mereka kan rajin promosi toh. Dan followers juga atau jangkauannya mungkin lebih luas. Oke. Nah, kalau misalnya mau di ini, orang coba lihat strateginya gitu. Dari teman-teman jual direct sellingnya teman-teman dari Signa Day sendiri, lalu kemudian dengan partnership ini dari affiliate. Persentasi kan sekarang berarti sudah lebih dari 50% tiket terjual kan? Iya. Persentasi itu yang paling yang banyak mendatangkan ini. Ya siapa tahu ini teman-teman dari event-event lain juga mau ikut strateginya teman-teman Signa bahwa ada affiliate dan sebagainya. Persentasi penjualan tiket itu berapa persen sih dari affiliate itu berapa persen? Dari teman-teman langsung direct langsung? Bisa dikatakan 50-50 sih. 50-50 ya? Jadi cukup membantu sebenarnya affiliate ini. Iya. Oke, yang personal siapa-siapa kalau misalnya ada yang influencer teman-teman mau sebut silahkan bagian dari media partner sih. Media partner yang juga sekaligus menjadi affiliate kita. Jadi, ada apa-apa? Ada GoPos. Oke, GoPos. Andi, tidak bilangin tadi ya. Ada Dagilon Gorontalo dan juga orang Limboto. Sama ada teman-teman jurnalis lainnya ya. Ada jajaran jurnalis, ada banyak sih. Ada 10 jurnalis, ya. Lokal ya. Media-media lokal ya. Media lokal. Oke, ya, mungkin sebagian besar juga kenal. Relate dengan orang. Nah, sekarang gini. Ini kan pasti Bernadia dengan Raisa ini yang di tanggal 11 ini nanti harapannya adalah banyak dari teman-teman Gen Z yang nonton gitu ya. Karena goalsnya kan itu Gen Z, tidak mungkin milenial pasti sudah tidak ya orang, apalagi yang generasi generasi Y. Tapi masih masuk sih. Masih masuk ya? Milenial masih masuk ya? Masih masuk. Oke. Karena masih banyak kan yang masih jaga tersakiti. Begitu ya. Belum menikah. Ada yang kemarin baru tersakiti sekali cuma nonton Bernadia. Harus nonton Bernadia. Ya. Kalau perlu jual DP tiket. Kan exposure lagi naik nih. Iya. Ya kan, orang mau suka Mbak Carlota, exposure lagi naik, IGS lagi naik bagus. Sisipin dengan promo Signa Day doang. Iya, betul. Nah, mungkin terakhir, Kak. Apa harapan dari teman-teman Signa Day dengan event pertama ini, apalagi dengan konser perdana yang kalau misalnya dari IYPG-nya, IYPG. Jangan campur-campur bahasa Inggris dan Indonesia. Dari IYPG ini gitu. Ini adalah event pertama bahkan mungkin perdana dari seluruh Indonesia yang bikin konser seperti ini Signa Day. Nah, harapan dari teman-teman IYPG gitu ya untuk teman-teman apoteker lah minimal yang untuk masyarakat teman-teman apoteker yang ada di Gorontalo atau yang nonton saat ini sampai di Manado, karena itu sampai penonton ini Gorontalo, Manado, Sulut lah. Apa DP harapan untuk teman-teman ketika orang melihat konten ini? Jadi harapannya adalah Signa Day ini lahir atas keinginan dari teman-teman apoteker muda. Bagian dari untuk mengenalkan sebenarnya pertama sebenarnya teman-teman apoteker itu ingin mengenalkan diri lebih jauh lagi ke masyarakat karena kebanyakan mungkin masyarakat belum banyak yang terlalu tahu apoteker itu siapa kerjanya, paling yang orang-orang tahu cuma yang tukang obat gitu. Yang di apotik yang jaga-jaga apotik sama gitu-gitu sebenarnya agak menyayat hati ya. Cuma harus harus cari pintar-pintar cari cara lah gitu. Kalau dari teman-teman apoteker muda Gorontalo sendiri itu kita sudah dalam 2 tahun belakangan ini sudah banyak turun sama-sama dengan masyarakat. Kemarin yang di Banjir juga sama-sama dengan teman-teman relawan Posko, Gus Durian. Dengan Kak Jemi. Ya betul, dengan Kak Jemi, Om Jufrihat. Itu sama-sama turun dan harapannya ke depan juga lebih banyak lagi event-event yang bisa berkolaborasi langsung terjun dengan masyarakat di lapangan, begitu sebenarnya. Lebih ke pengenalan tentang IYPG ini seperti apa. Jadi berarti
YPG ini, bahasa Indonesia lagi. Iya, YPG ini berarti bukan hanya sekedar entertain konser dan sebagainya, tapi ada program-program sosial juga yang memang Iya, jadi sebenarnya YPG-nya itu memang organisasi kepemudaannya. Jadi kan ada yang sentralnya yang pengurus seluruhnya. Kemudian kita anakan dari itu namanya YPG. Jadi perkumpulan organisasi apoteker mudanya begitu. Teman-teman lain yang di luar sana yang mungkin dorang juga apoteker, tapi belum tergabung dengan ini, bisa enggak dorang gabung? Caranya gimana? Jadi seluruh apoteker muda selama dia namanya apoteker muda, dia adalah merupakan anggota dari IYPG itu. Secara otomatis. Secara otomatis dia adalah anggotanya. Jadi kalau misalnya kita musyawarah, mereka harus dilibatkan. Jadi ada terbagi dua, ada pengurus dan ada anggota. Nah, pengurusnya itu orang-orang yang memang aktif, yang dilantik sebagai pengurus, dan seluruhnya mau ada 200-an, 300-an, mereka semua adalah bagian dari IYPG sebagai anggota. Sebagai anggota ya. Dan kita punya satu grupnya, grup seluruh apoteker muda Gorontalo. Gitu. Ada semua ya? Ada. Apoteker ada berapa sih? Ada penasaran? Kalau keseluruhan saya lupa, tapi kalau yang apoteker mudanya itu sekitar 247 orang. Wih, banyak juga ya. Berarti bukan apoteker secara keseluruhan, apoteker muda. Apoteker muda itu kategorinya di usia 35 tahun ke bawah. Ya, bukan apoteker muda ente ya. Belum apa senior. Oke, berarti kalau misalnya kayak orang tim, berarti Tiuka harus ambil ini dulu ya. Harus apoteker dulu ya. Apoteker dulu. Oke, banyak lah apoteker tua sih. Tapi yang senior bukan tua, astaga, senior. Ibu Sakina. Iya. Ya, yang punya Omar Jin Payunan. Coba tahu masuk sini. Oke, terakhir dari teman-teman Sikna Day, mungkin tidak bosan-bosannya ini orang tayang, mungkin 2 hari lagi konser. Di open gate-nya di tanggal 11 di jam 16.00. Jam 16.00. Yang on the spot beli tiket bisa dari jam? Bisa dari pagi, mengikuti jam dibukanya redeem tiket dari jam 10 pagi. Oh, dari jam 10 sudah bisa redeem tiket? Iya. Oke, nah teman-teman, jadi kalau misalnya tidak sempat beli atau misalnya yang nonton saat ini gitu, kalau suka cepat-cepat beli, DP link ada di bawah di deskripsi video ini ada DP link siknadi.id. Teman-teman bisa langsung ke sana, atau mau cari informasi bisa ke Instagramnya sikna.day. Oke, sikna.day. Sikna.day ya, jangan ketik dot. Bukan titik ya? Ya, titik. Nah, titik. Sikna.day. Netizen ini udah mau protes, jadi harus kasih lengkap. Siap. Di sana juga ada ini, dan kalau misalnya beruntung ini bisa dapat masih harga promo kalau yang festival 105.000. Iya. Kalau yang VIP berdua itu hanya 500.000, jadi hemat 50.000. Hemat 100.000, sorry, hemat 100.000. Oke, mungkin thank you teman-teman dari Sikna Day. Terima kasih sudah mampir. Jadi terbuka juga, orang punya knowledge tentang dunia perkonseran, bahwa jual tiket itu bukan hanya sekedar pakai SPG dan sebagainya, tapi bisa dengan full online. Teman-teman Sikna Day membuktikan lebih dari 50% terjual dengan memaksimalkan juga kolaborasi dengan afiliat-afiliat. Thank you teman-teman, jangan lupa nanti orang akan sama-sama nonton Bernardia dengan Raisa di tanggal 11 nanti di lapangan Stadion Merdeka. Stadion Merdeka di GOR ya, di Stadion. Iya, Stadion Merdeka Nani Wartabone Gorontalo. Yang dekat Gelanggang, di Gelanggang situ ya, kalau yang milenial tahu Gelanggang. Thank you. Insya Allah sukses untuk konsernya, dan amin. Sekali lagi jangan lupa langsung order tiket di deskripsi video ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.